Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone terbaru Vivo 2024 yaitu Vivo Y100 5G. Ya, ini adalah smartphone Vivo perdana di tahun ini dan langsung launching di harga 3 jutaan atas. Ditenagai chipset terbaru dan perdana di Indonesia yaitu Snapdragon 4 Gen 2 dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Sektor layar makin mantap, bezel tipis AMOLED dan sudah 120Hz. Kira-kira bagaimana performa gaming dari smartphone ini? Apakah performanya di atas ekspektasi? Untuk jawabannya, langsung aja kita mulai di Gadget Review. Seperti biasa untuk pengaturan, di sini internet menggunakan WiFi, brightness dan suara saya set maksimal. Mode game saya hidupkan, RAM virtual aktif 8GB dan refresh rate ada di 120Hz. Terakhir kondisi baterai masih di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama adalah Mobile Legends. Cukup disayangkan untuk grafik ternyata baru support sampai di high dan frame rate-nya juga di high. Sehingga di sini tentu saya bermain di grafik high rata kanan. Untuk gameplay di grafik high untuk smartphone mepet 4 juta tentu gameplaynya sudah lancar jaya, layarnya nyaman dan touch-nya juga responsif. Sangat disayangkan ya untuk grafik dan frame rate-nya masih sangat terbatas sehingga refresh rate 120Hz-nya terasa sia-sia. Untuk rata-rata FPS yang didapat adalah 59,7 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya sudah stabil sehingga playable. Untuk masalah suhu maksimal hanya di kisaran 40 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 17 menit, baterainya berkurang sebesar 0%. Ya, jadi buat main Mobile Legends pastinya sudah lancar ya. Soalnya grafiknya maksimal cuma sampai di high dan untuk frame rate-nya juga maksimal di high saja, jadi cukup disayangkan. Untuk Snapdragon-nya sepertinya masih banyak yang belum support ya teman-teman. Kita lanjut ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Untuk grafik di sini standar saja, jadi maksimal bisa sampai di HD dengan frame rate high. Sedangkan kalau kita set di grafik smooth dan balance bisa dapat frame rate ultra. Sehingga pada tes kali ini saya bermain di grafik balance ultra. Untuk gameplay tentu juga sudah lancar, gerakannya smooth dan untuk touch-nya lagi-lagi terasa nyaman. Smartphone ini juga sudah tersedia gyroscope yang sudah hardware sehingga presisi dan responsif. Untuk rata-rata FPS yang didapat adalah 39,5 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya saya rasa lagi-lagi sudah stabil, sehingga main PUBG Mobile sudah playable. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 41 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 17 menit, baterainya berkurang sebesar 4%. Ya, jadi buat main PUBG Mobile ini touch-nya enak ya teman-teman. Jadi layarnya nyaman, kemudian gerakannya juga lancar. Bisa dilihat FPS-nya di 40 FPS teman-teman. Jadi memang untuk main PUBG gerakannya udah enak. Soalnya kadang ada ya smartphone yang kadang kalau buat main PUBG itu gerakannya kayak agak rentet, agak kayak patah-patah gitu. Cuma ini lancar. Sekarang kita lihat untuk gyroscope-nya. Ya, gyroscope-nya dia sudah hardware, jadinya gerakannya sangat cepat, presisi, dan responsif. Jadi enak ya untuk main game. Oke, mantap ya ternyata ya. Jadi renderingnya saya rasa tidak delay. Ini bagus, performanya berarti oke juga. Selanjutnya kita masuk ke game yang ketiga yaitu Car X Street. Yang pertama saya bermain di grafik defaultnya yaitu grafik 3 dengan smoke intensity di high. Dan ternyata untuk gameplay smartphone ini masih sangat keteteran.
Gerakannya rendet-rendet, kurang smooth, dan saya rasa tidak playable. Rata-rata FPS-nya dapat di 12,2 FPS. Karena tidak playable, sehingga grafiknya saya ganti di rata kiri saja. Dan ternyata di grafik minimalnya gameplaynya masih terasa agak rendet-rendet, walaupun terasa ada peningkatan performa dari sebelumnya. Rata-rata FPS-nya naik jadi 17,6 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya agak naik turun, kadang bisa drop sampai di bawah 10 FPS, sehingga saya rasa masih kurang playable. Untuk suhu maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain Car X-Street sekitar 13 menit, baterainya berkurang sebesar 4%. Ya, setelah kita buat di grafik rata kiri, ini baru di playable ya teman-teman. Sebelumnya itu patah-patah banget. Jadi setelah dibuat rata kiri baru lebih nyaman buat dimainkan. Walaupun memang untuk FPS-nya masih cuma di belasan FPS saja teman-teman. Kita masuk ke game yang keempat, yaitu Modern Warship. Untuk grafik, saya set di defaultnya yaitu medium dengan target di 120 FPS. Untuk gameplay, smartphone ini sudah ngangkat, tapi yang disayangkan saya rasa FPS-nya kelok maksimal 60 FPS saja. Padahal sudah saya set target di 120 FPS. Gerakannya lancar, nyaman untuk dimainkan. Rata-rata FPS yang tepat adalah 58,2 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya saat bermain ini sangat stabil. Itu terlihat ada drop grafiknya saat gamenya sudah selesai dan kembali ke menu utama. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 41 derajat Celcius. Setelah bermain Modern Warship sekitar 6 menit, baterainya berkurang sebesar 1%. Ya, buat main Modern Warship sudah lancar teman-teman. Walaupun ini memang kita di tier berapa ya? Ini tiernya masih rendah ya. Gak masuk save-savean saja sepertinya. Kita lanjut ke game yang terakhir yaitu Genshin Impact. Supaya lancar, di sini saya bermain di grafik lowest 60 FPS. Untuk gameplay ternyata performa dari Snapdragon 4 Gen 2 masih ngangkat. Jadi gameplaynya overall lancar, gerakannya sudah smooth dan saya cukup nyaman bermain Genshin di smartphone ini. Rata-rata FPS-nya juga tinggi yaitu 45,4 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini naik turun, tapi untuk grafiknya selalu di atas 30 FPS, sehingga saya rasa sudah playable. Untuk suhu maksimal ada di kisaran 43 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 8 menit, baterainya berkurang sebesar 3%. Ya, mantap ya. Ternyata lancar juga bermain Genshin Impact.
Baik, bagaimana hasil gaming test dari Vivo Y100 5G? Untuk gameplay sebenarnya overall sudah mantap, rata-rata playable dan cukup nyaman untuk dimainkan. Cuma kalau saya pribadi kok rasanya performa dari Snapdragon 4 Gen 2 masih terasa kayak ada yang kurang. Seperti saat bermain ke RX Street terasa kurang performanya, dan untuk beberapa game masih kurang support grafiknya. Seperti Mobile Legends yang hanya sampai di grafik high dan framerate-nya high saja. Sehingga saya rasa kita tinggal tunggu update ke depannya saja, soalnya cukup wajar ini adalah chipset baru dan pertama di Indonesia. Jadi kesimpulannya Vivo Y100 5G untuk gaming sudah mumpuni, tapi masih butuh update lagi ke depannya supaya performanya bisa lebih maksimal. Oke, cukup sekian gaming test dari Vivo Y100 5G. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.